Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Peserta kuliah Ulumul Quran wa Tafsirul Iqtisadi yang berbahagia. Mari kita lanjutkan kuliah pertemuan keempat kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan keempat kita akan membahas Al-Quran war Rasul. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jizul munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu tawaturon wal muta'abbadu bihi tilawatan. Jadi Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz sebagai mukjizat al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-manqulu tawaturon yang sampai kepada kita mutawatir serta al-muta'abbadu bihi tilawatan yang membacanya dianggap sebagai ibadah. Pertemuan keempat kita membahas ismatur rasul, kemaksuman Rasulullah SAW sebagai nabi yang kepadanya Al-Quran diturunkan. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW adalah bukan mujtahid. Baik, ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kita lanjutkan. Perkara ini bahwa Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW itu ummi, bukan mujtahid, termasuk perkara akidah. Jadi Rasulullah SAW menerima wahyu berupa Al-Quran ini perkara akidah. Dan pembahasan kita selama ini menggunakan dalil akli. Pembahasan kita mengenai Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW, bahkan Al-Quran sampai kepada kita ini menggunakan dalil akli, karena ini termasuk perkara akidah. Kita tahu Rasulullah Muhammad SAW lahir dari keluarga yang hanif. Masa kecilnya terjaga dari berbagai kezoliman dan kesesatan jahiliyah. Muhammad disusui oleh Halimah binti Sa'diyah. Masa kecilnya menggembalakan kambing, sempat dibelah dadanya oleh malaikat untuk dibersihkan kotoran hatinya. Menjadi yatim piatu dan dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Masa remajanya pernah mendamaikan perselisihan antara suku Quraisy yang berebut siapa yang paling berhak memasang kiswah Ka'bah. Kegiatannya membantu Abu Thalib berdagang menjual barang dagangan Khadijah yang kemudian menjadi istrinya. Muhammad dianggap menjadi nabi. Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun dengan membawa risalah sebagai penghubung antara manusia dan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan solusi-solusi yang diperlukan demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW dari kalangan bangsa Arab, menampakkan mukjizat yang menantang para bulaghah, ahli balaghah, ahli bahasa Arab, agar mendatangkan satu ayat saja yang semisal Al-Quran, tapi mereka tidak mampu melakukannya. Mereka menentang Al-Quran, bahkan dengan cara kekerasan dan ancaman pedang. Menuduh Al-Quran hasil karya Muhammad, sekalipun dibantah sendiri oleh Al-Quran, sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 103, yang kemarin pada pertemuan ketiga sudah kita jelaskan. Quran surah An-Nahl ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, mereka menuduh sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia ajam kepada Muhammad. Padahal lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun, bahasa orang yang mereka tuduhkan itu bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sedangkan Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang terang benderang. Mereka juga meragukan kredibilitas Rasulullah SAW karena dianggap tidak bisa baca tulis. Orang tidak bisa membaca tulis kok menyampaikan wahyu kepada bangsa Arab pada era kejahilian yang merata. Jadi mereka menuduh Rasulullah SAW tidak bisa baca tulis itu tidak layak menyampaikan wahyu pada saat era kejahilian di tengah-tengah mereka itu merata. Jahiliyah dalam arti mereka bukan tidak bisa membaca menulis dalam arti bodoh sama sekali. Puncak kejayaan mereka adalah sastra. Budaya mereka sastra. Sementara Rasulullah SAW tidak bersastra sama sekali. Tidak membaca, tidak menulis. Lalu bagaimana mungkin orang yang buta huruf bisa menjadi nabi? Begitu sanggahan mereka. Begitu tuduhan-tuduhan mereka. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Perlu dijelaskan bahwa mayoritas bangsa Arab saat itu buta huruf. Jadi yang ummi adalah masyarakat secara mayoritas. Mereka jahiliyah. Sementara yang bisa tulis menulis tidak banyak. Nah Rasulullah SAW, Muhammad saat itu ketika belum jadi Rasul, dibesarkan di lingkungan yang ummi ini. Keumian Rasulullah SAW bukanlah perkara yang beliau inginkan untuk menjadi sifat selamanya. Tapi karena faktor lingkungan saja di mana beliau dibesarkan. Ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq berbunyi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Islam datang, tulis-menulis dan pembelajarannya serta ilmu pengetahuan mendapatkan perhatian yang sangat tinggi. Terbukti dengan perintah, Iqra', bacalah, dengan menyebut asma Tuhanmu yang telah menciptakan. Nabi SAW berupaya sejak awal untuk menyebarkan baca tulis. Beliau menggunakan kesempatan sebaik mungkin agar mayoritas kaum muslimin dan generasi mereka dapat mempelajari baca tulis. Kisah masyhur setelah perang Badar, para tawanan perang yang bisa baca tulis diberi kesempatan menebus dirinya dengan mengajarkan baca tulis kepada 10 orang pemuda Madinah. Pada perjanjian Hudaybiyah, ketika menuliskan teks perjanjian, beliau SAW mengutus Ali bin Abi Thalib agar menulis sesuai dengan permintaan Suhail, delegasi dari Quraisy. Kesimpulan, apakah Nabi SAW buta huruf? Masa kecilnya buta huruf karena lingkungannya. Ketika wahyu pertama turun, beliau belum bisa membaca menulis. Namun kemudian beliau mendorong sahabat-sahabatnya, termasuk dirinya sendiri, untuk bisa membaca menulis. Beliau SAW tahu menulis, tahu tulis menulis, namun beliau punya sekretaris yang bertugas menuliskan Al-Quran dan teks-teks kenegaraan, seperti surat-surat dan teks perjanjian. Rasulullah SAW bukan mujtahid. Apa-apa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah wahyu.
Qul innama unzirukum bil wahyi. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kalian bil wahyi, dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan Al-Quran itu dari hawa nafsunya, melainkan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk disampaikan adalah wahyu, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Beliau maksum dari kesalahan dalam tabligh atau ketika menyampaikan risalah. Mustahil bagi diri Rasulullah SAW terdapat kesalahan atas apa yang beliau SAW sampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil tidak boleh sama sekali Rasulullah SAW berijtihad. Apa saja yang beliau SAW sampaikan, yaitu berupa akidah, hukum, pemikiran, kisah dan lain sebagainya, baik berupa perkataan, perbuatan maupun diamnya beliau SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dituntut untuk mengikutinya, kecuali dalam perkara-perkara keahlian dan perbuatan-perbuatan beliau yang bersifat jibiliyah sebagai tabiat kemanusiaan, seperti cara berjalan, berbicara, makan, dan lain-lain. Sebagai contoh, hadis yang berkaitan dengan penyerbukan kurma, penentuan tempat yang strategis di Perang Badar, strategi Perang Uhud antara menghadang musuh di dalam kota atau di luar kota. Bahkan tidak jarang beliau SAW menunggu-nunggu turunnya wahyu ketika ditanya mengenai suatu permasalahan tertentu yang belum ada hukumnya. Adapun terkait dengan peristiwa-peristiwa yang seakan-akan beliau SAW diingatkan Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya itu bukan sebuah kesalahan, melainkan tarkul aula, yaitu meninggalkan perkara yang lebih utama. Misalnya kisah Abdullah bin Umi Maktum di Quran surah Abasa ayat 1-2. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika Abdullah bin Umi Maktum mendatangi Rasulullah SAW pada saat Rasulullah SAW berdakwah di hadapan pembesar-pembesar Quraisy. Rasulullah memalingkan wajah, tidak berkenan dengan datangnya Abdullah bin Umi Maktum karena sedang fokus berdakwah menyampaikan Islam kepada pembesar-pembesar Quraisy. Rasulullah meninggalkan perkara yang lebih utama, yaitu menyambut permohonan Abdullah bin Umi Maktum akan kebenaran Islam. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu, turunlah ayat tarkul aula ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Begitu juga mengenai izin tidak ikut berperangnya orang-orang munafik, termasuk mengenai tawanan perang dan lain-lain sebagainya. Kesimpulannya, Al-Quran merupakan wahyu, kalamullah yang bisa dibuktikan secara rasional melalui akal yang sehat, melalui akliyah, melalui thoriqul akliyah. Kemudian Rasulullah SAW maksum, terjaga dari kesalahan ketika menyampaikan risalah. Ketika Islam turun, bangsa Arab adalah bangsa yang ummi, termasuk Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul, sampai kemudian setelah menjadi Rasul, Rasulullah SAW menggalakkan keahlian baca tulis untuk mendakwahkan Islam. Terakhir, Rasulullah SAW bukan mujtahid. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.